Bai Cixue dan murid sekte jimat lainnya juga tercengang. Lu Ming sebenarnya mampu melawan iblis kecil Tuan Luoli. Peningkatan seperti ini terlalu besar. Membunuh. Raja iblis kecil itu meraung. Demoniki berguling-guling di sekujur tubuhnya, dan cahaya pedang melesat ke langit. Suara mendesing. Sinar pedang yang mengejutkan menembus kehampaan dan menebas ke arah Lu Ming. Bila ini jauh lebih kuat dari bilah sebelumnya. Mari kita lihat bagaimana kamu akan memblokir ini. Suara dingin Raja Iblis kecil terdengar bersamaan dengan cahaya pedang. Apakah begitu? Lu Ming mencibir dan maju selangkah. Aura di tubuhnya semakin kuat, dan energi naga kedua meledak di tubuhnya. Ledakan. Sama seperti sebelumnya, ledakan keras terdengar, dan energinya menderu. Bang, bang, bang. Kali ini, Raja Iblis kecil juga mundur 3 langkah, sedangkan Lu Ming hanya mundur 2 langkah. Raja Iblis kecil sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Semua orang terkejut. Sekarang, mereka telah melihat bahwa kultivasi Lu Ming hanya berada di alam embrio roh tingkat kedua, sedangkan Raja Iblis kecil berada di alam embrio roh tingkat keempat. Lu Ming sebenarnya bisa melewati 2 level dan menekan Raja Iblis kecil. Bagaimana ini mungkin? Sungguh tidak terbayangkan. Siapakah Raja Iblis kecil itu? Dia adalah seorang jenius di antara para jenius. Ah, mati, mati, aku ingin kamu mati. Pedang Iblis 9 kematian. Raja Iblis kecil itu meraung, niat membunuhnya melonjak seperti air pasang saat dia menebas dengan pedangnya. Kekuatan Iblis mengguncang langit, dan kekuatannya sangat menakutkan. Kamu tidak cukup. Lu Ming maju selangkah dan bergegas menuju Raja Iblis kecil. Semburan energi naga lainnya muncul di tubuhnya. Kekuatan Lu Ming meningkat. Dengan setiap pukulan yang dia lemparkan, ruang itu bergetar hebat seolah-olah akan runtuh kapan saja. Lu Ming dan Raja Iblis kecil terlibat dalam pertempuran sengit. Seluruh area bergetar hebat. Bas! Keduanya bertarung dari tanah ke langit, dan dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lusinan gerakan. Bang! Kemudian, sesosok tubuh jatuh ke tanah dengan kecepatan ekstrim dan menginjak tanah dengan keras, mengeluarkan seteguk darah. Itu adalah iblis kecil, Tuan Luoli. Dia disakiti oleh Lu Ming. Lu Ming berdiri di udara dan menatap Raja Iblis kecil dengan tatapan dingin. Bas! Dan EBSCP, wus. Pada saat ini, saudara Litian dan 2 favorit surga dari lembah iblis langit mengepung Lu Ming dalam sekejap. Luoli, ayo serang bersama dan kalahkan Lu Ming. Kata saudara Litian. Tidak buruk, tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Kata penguasa lembah iblis langit. Pedang Sanguin 7 dan pedang Optimis 9 juga memandang Lu Ming dengan tatapan bermusuhan. Hahaha, pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba tertawa. Lu Ming, apa yang kamu tertawakan? Kata saudara Litian dingin. Apakah kamu pikir kamu bisa menjatuhkanku dengan bergabung? Sungguh menggelikan. Jika aku bertarung sampai mati, aku yakin aku bisa membunuh salah satu dari kalian. Mata dingin Lu Ming menyapu saudara Litian dan yang lainnya. Mereka tidak tahu kenapa, tapi saat tatapan Lu Ming menyapu mereka, hati mereka menjadi dingin. Mereka tidak meragukan kata-kata Lu Ming. Ketika Lu Ming bertarung dengan Raja Iblis kecil, meskipun Raja Iblis kecil tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan tidak menggunakan fusi meridian darah, Lu Ming juga tidak menggunakan fusi meridian darah. Selain itu, tidak ada dari mereka yang tahu apakah Lu Ming memiliki kartu truf lain yang belum dia gunakan. Jika dia memiliki kartu truf yang lebih kuat, dia masih mungkin membunuh salah satu dari mereka dalam pertempuran putus asa. Siapa yang rela mati bersama Lu Ming? Saat memikirkan hal ini, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Saya sudah mengatakan bahwa saya di sini untuk bekerja sama. Lepaskan murid sekte jimat dan saya akan membantu Anda memecahkan susunannya. Setelah memecahkan susunannya, kami akan menyerahkan harta karun di dalamnya pada kemampuan kami sendiri. Jika kita benar-benar harus bertarung, tidak ada yang bisa mendapatkan harta karun di reruntuhan. Kata Lu Ming. Kali ini, adegan itu menjadi sunyi. Pedang Optimis ke-7 dan yang lainnya memasang ekspresi serius saat mereka merenung. Lu Ming tersenyum tipis di bibirnya. Inilah kekuatan. Hanya ketika seseorang sudah kuat barulah mereka dapat berbicara tentang kerjasama. Sekarang, Lu Ming telah menunjukkan kekuatannya yang kuat. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan, membicarakan kerjasama dengan pihak lain akan menjadi lelucon. Yang satu akan ditekan oleh pihak lain. Tidak mungkin membiarkan murid sekte jimat-jimat pergi. Jika kami benar-benar membiarkan mereka pergi,
kami mungkin tidak dapat menghentikan Anda jika Anda melakukan trik apapun. Kata saudara Litian, itu benar, aku tidak bisa membiarkan mereka pergi, tapi aku bisa meminta mereka untuk menghancurkan formasi bersamamu. Kata pedang darah ketujuh, dia akan membiarkan murid sekte jimat-jimat mengikuti Luming untuk menghancurkan formasi sementara mereka menjaga lingkungan sekitar. Dengan cara ini, Luming tidak akan bisa memainkan trik apapun. Baiklah, mari kita lakukan dengan cara ini. Lepaskan murid sekte jimat dan murid sekte jimat yang melanggar barisan. Kata Luming. Saudara Litian dan yang lainnya mengangguk. Kemudian, mereka menyuruh murid sekte jimat-jimat berjalan ke sisi Luming. Zonzi Luming. Murid sekte jimat-jimat berjalan ke sisi Luming dan menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Luming mengangguk dan memandang ke depan dengan santai. Dia berkata dengan dingin, masih ada satu orang lagi, kenapa tidak biarkan dia pergi? Bai Chixue masih di tangan mereka. Kita tidak bisa membiarkan wanita ini pergi. Saya dapat melihat bahwa Anda memiliki hubungan khusus dengannya. Untuk mencegah Anda memainkan trik apapun, dia harus dikendalikan oleh kami. Raja Iblis Kecil berjalan ke arah Bai Chixue dan berkata sambil tersenyum licik. Ada kilatan dingin di mata Luming. Orang-orang ini semuanya jenius. Masing-masing dari mereka memiliki pemikiran yang mendalam dan sangat teliti. Tentu saja, mereka tidak bisa mempercayai Luming sepenuhnya. Baiklah, ayo hancurkan formasinya sekarang. Luming berkata dan melangkah ke situs warisan. Murid sekte jimat lainnya mengikuti di belakangnya. Ayo pergi, kita ikuti dia, jangan biarkan dia melakukan trik apapun. Kata Raja Iblis Kecil, matanya bersinar karena niat membunuh. Dia sangat membenci Luming. Paragon dari sekte mayat surgawi di lembah iblis langit juga mengangguk. Ketiga pihak meninggalkan beberapa orang untuk berjaga di luar. Mereka berpindah satu demi satu dan mengikuti Luming. Raja Iblis Kecil itu bahkan mengambil tindakan secara pribadi. Dia menggenggam bahu Bai Chixue dengan jarinya, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Luming berhenti setelah beberapa ribu meter. Di depan mereka ada area yang dipenuhi formasi. Daerah ini memiliki kedalaman sekitar 10.000 meter, dan setelah melintasi daerah ini, mereka akan mencapai inti kompleks istana. Dengan kata lain, area seluas 10.000 meter ini ditutupi dengan susunan yang padat. Luming mengambil langkah ringan di tanah dan deretan prasasti merayap ke depan seperti ular hidup. Saat berikutnya, susunan rumit muncul di tanah di depannya, bersinar dengan cahaya warna-warni. Pandangan Luming tertuju pada susunannya, mencari kelemahannya dan memikirkan cara untuk memecahkannya. Sesaat kemudian, dia mengulurkan jarinya dan melambaikannya ke udara. Prasasti terbang ke depan dan memasuki susunan. Bang, bang, segera, beberapa formasi runtuh, berubah menjadi cahaya dan menghilang. Saudara Litian, pedang optimis ketujuh, dan mata yang lainnya berbinar. Hanya dalam waktu singkat, Luming telah memecahkan beberapa susunan. Ada harapan baginya untuk memecahkan susunannya. Pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi dengan kesungguhan. Standar jalur penyempurnaan Luming Ming berada di luar imajinasi mereka. Luoli, awasi wanita ini baik-baik. Luming berpengalaman dalam seni formasi. Tempat ini penuh dengan formasi. Kita harus berhati-hati untuk mencegah dia melakukan trik apapun. Saudara Litian mengirim pesan ke Luoli. Yang aku tahu, jangan khawatir, aku akan menjaganya. Luming tidak akan punya kesempatan. Luoli mengangguk. Zonzi, kamu sangat kuat. Di sampingnya, murid sekte jimat membuat Luming terlihat kagum. Beberapa dari mereka sudah mencoba memecahkan susunan itu selama beberapa hari dan tahu betapa sulitnya memecahkannya. Dalam beberapa hari terakhir, banyak murid sekte boneka jimat telah terbunuh oleh barisan tersebut. Namun, setelah Luming datang, dia hanya mengamati sebentar dan dia telah memecahkan beberapa susunan besar. Mereka tahu bahwa pemahaman Luming tentang formasi jauh melampaui pemahaman mereka. Luming terus menonton. Kali ini, dia menghabiskan lebih sedikit waktu. Dia melambaikan jarinya dan susunan lainnya runtuh di depannya. Luming menyadari bahwa formasi yang muncul di dunia ini selama pertempuran Providence tidak terlalu maju, sulit, atau di luar kemampuan mereka. Seolah-olah dia melakukan ini dengan sengaja untuk memberi mereka kesempatan mendapatkan pengalaman. Luming dipenuhi rasa ingin tahu tentang pertempuran Providence. Dia merasa ada sepasang tangan tak kasat mata di balik layar yang mengendalikan segalanya. Dia menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Hal-hal ini bukanlah sesuatu yang dapat dia pikirkan sekarang.
Tidak ada gunanya meskipun dia memikirkannya. Dikatakan bahwa pertempuran Providence sedang terjadi di benua lain di luar negeri. Untuk dapat mengendalikan daratan tak berujung untuk berpartisipasi dalam pertempuran Providence, apa gunanya memikirkan kemampuan luar biasa seperti itu? Bahkan seorang ahli kerajaan bela diri akan melatih para jenius sektenya dengan patuh untuk mendapatkan cahaya takdir. Bukankah para kaisar bela diri itu ingin mengetahui rahasia di baliknya? Tentu saja mereka ingin, tetapi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Lu Ming mengesampingkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya dan terus memecahkan susunannya. Kecepatannya dalam menghancurkan formasi sangat cepat. Saat dia memecahkan formasi, dia masuk. Hanya dalam waktu sehari, mereka telah maju sejauh 3.000 meter. Raja Iblis Kecil dan yang lainnya mengikuti di belakang Lu Ming. Mata mereka menyala-nyala karena gairah. Reruntuhan ini dipenuhi dengan banyak formasi. Pasti luar biasa. Harta karun di dalamnya pasti luar biasa. Jika dia bisa mendapatkannya, itu akan menjadi peluang besar. Selain itu, dia mungkin memiliki banyak nilai keberuntungan. Mereka semua memperlihatkan ekspresi antisipasi. Namun, setelah itu, kecepatan Lu Ming dalam memecahkan susunannya melambat. Semakin dalam dia pergi, semakin rumit susunannya dan semakin sulit untuk dipecahkan. Mereka membutuhkan waktu 2 hari untuk maju sejauh 3.000 meter lagi. Dia masih berjarak 4.000 meter dari istana. Lu Ming menghabiskan total 5 hari di 4.000 meter terakhir. Secara total, Lu Ming telah memecahkan susunannya selama 8 hari. Saat ini, jarak mereka hanya sekitar 100 meter dari istana. Tapi di sini, mereka berhenti. Di depannya, formasi bersinar. Ada api, es, petir, gas beracun, dan sebagainya yang berkedip-kedip terus-menerus, menghalangi pandangannya. Dia sama sekali tidak bisa melihat apa yang ada di depan. Lu Ming telah berdiri di sana selama 3 jam. Lu Ming, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak merusak formasi? Raja Iblis Kecil itu mencaci maki. Saya tidak bisa menghancurkan formasi di sini. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa memecahkannya. Raja Iblis Kecil dan yang lainnya tercengang. Lu Ming, sebaiknya kamu memikirkan cara untuk memecahkannya. Jika tidak, tidak ada satupun dari kalian dari Sekte Jimat-Jimat yang bisa meninggalkan tempat ini. Kalian semua akan mati di sini. Kata Raja Iblis Kecil dengan dingin. Bodoh. Lu Ming memandang Raja Iblis Kecil dan tiba-tiba memarahinya. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu bajingan, apa katamu? Raja Iblis Kecil itu meraung. Lu Ming sebenarnya menyebutnya idiot. Dia sangat marah. Apa yang kamu lakukan jika bukan idiot? Aku bilang aku tidak bisa memecahkannya, tapi bukan berarti kita tidak bisa masuk. Dalam formasi Dao, di mana ada kematian, di situ ada kehidupan. Selama kamu menemukan jalan keluarnya, tidak perlu merusaknya, kamu bisa langsung saja. Kamu bahkan tidak mengetahui akal sehat ini, jika kamu bukan idiot, kamu siapa? Lu Ming mencibir. Kamu, wajah Raja Iblis Kecil itu memerah dan dia hampir muntah darah. Jika bukan karena dia membutuhkan Lu Ming sekarang, dia akan membunuhnya dengan satu telapak tangan. Bajingan, tunggu saja. Begitu kita memasuki istana, aku akan membunuh semua murid sekte boneka simbol ini dan menikmati wanita di depanmu ini. Raja Iblis Kecil itu meraung di dalam hatinya, matanya sangat dingin. Lu Ming, kamu sudah menontonnya begitu lama. Apakah kamu sudah menemukan jalan keluarnya? Saudara Litian bertanya. Di sana, Lu Ming menunjuk ke depan. Ekspresi saudara Litian berubah. Lu Ming, apakah kamu bercanda? Kata saudara Litian dengan ekspresi gelap. Arah yang ditunjuk Lu Ming adalah lautan api. Nyala api yang mengerikan sedang menyala. Sekali melihatnya dan itu menakutkan. Itulah jalan keluarnya. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat mengirim seseorang terlebih dahulu. Anda akan tahu setelah Anda mencobanya. Lu Ming tersenyum tipis. Huff, apa menurutmu kami bodoh? Biarkan sekte jimat-jimatmu pergi duluan. Raja Iblis Kecil itu berteriak dengan dingin. Tidak buruk, biarkan sekte jimat-jimatmu pergi duluan. Pedang optimis ketujuh juga berkata dengan dingin. Ekspresi Lu Ming berubah jelek. Kalian duluan. Lu Ming berkata kepada murid sekte jimat-jimat. Para murid sekte jimat saling memandang dan melihat api di depan mereka. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Ayo pergi, Zonzi tidak akan menyakiti kita. Hai Fei memimpin dan berjalan ke depan, diikuti oleh Liu Guang.
Murid sekte jimat-jimat lainnya mengikuti di belakang dan melangkah ke lautan api. Saat mereka melangkah ke lautan api berubah dan sosok murid sekte jimat-jimat menghilang. Ini benar-benar jalan keluarnya. Cepat dan ikuti mereka. Jangan biarkan murid sekte jimat-jimat itu melarikan diri. Raja Iblis kecil itu segera memerintahkan. Beberapa orang jenius dari Istana Ilahi Surga Empyrean memimpin lebih dari 10 orang yang berkorban dan bergegas ke lautan api. Namun, begitu mereka bergegas ke lautan api, mereka menjerit nyaring dan terbakar menjadi abu dalam sekejap mata. Kekuatan nyala api itu sangat menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Sialan, Lu Ming, kamu curang. Kamu sedang mencari kematian. Raja Iblis kecil itu segera meraung. Saudara Litian, pedang optimis ketujuh, dan yang lainnya juga memancarkan niat membunuh yang mengerikan yang menyelimuti Lu Ming. Apa maksudmu aku curang? Kamu terlalu tidak sabar. Formasi di sini tumpang tindih dan terus berubah. Jalur kelangsungan hidup juga terus berubah. Tadinya itu adalah jalan untuk bertahan hidup, tapi sekarang menjadi jalan kematian. Itu normal. Lu Ming tersenyum tipis. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Raja Iblis kecil itu meraung. Kamu tidak bertanya padaku. Mengapa saya harus mengatakannya? Dan bukankah aku sudah meminta orang-orangmu untuk pergi duluan? Saya berencana untuk mengirim sekelompok orang Anda terlebih dahulu, dan setelah jalur bertahan hidup berubah, temukan jalur bertahan hidup lain, dan kemudian kirim kelompok lain. Kaulah yang bersikeras membiarkan murid sekte jimat-jimat pergi lebih dulu. Lalu, sebelum aku sempat mengatakan apapun, orang-orangmu bergegas maju. Siapa yang bisa kamu salahkan? Lu Ming mengerucutkan bibirnya dan memandang Raja Iblis kecil itu dengan jijik. Raja Iblis kecil itu gemetar karena marah. Baiklah, Lu Ming, bisakah kamu menemukan cara baru untuk bertahan hidup? Saudara Litian mengerutkan kening. Di saat yang sama, mereka lebih memperhatikan Bai Cixue. Sekarang, sekte jimat hanya memiliki Bai Cixue di tangan mereka. Lu Ming terus menonton. Sesaat kemudian, dia menunjuk ke suatu tempat yang penuh dengan kilat dan berkata, itulah jalan keluarnya. Ayo berangkat dari sana. Kalian duluan. Raja Iblis kecil menunjuk ke beberapa orang yang berkorban. Kalau mau berangkat, berangkatlah sedikit lagi, jangan berangkat berkelompok. Semakin banyak formasi ini beroperasi, semakin banyak perubahan yang terjadi. Setelah beberapa saat, bahkan aku tidak akan bisa memecahkannya. Kata Lu Ming, kalian semua, ikutlah dengan kami. Jangan khawatir, dengan kami di sini, dia tidak akan berani melakukan trik apapun. Raja Iblis muda itu menunjuk pada beberapa teladan. Pedang darah ketujuh, paragon lembah iblis surgawi, dan yang lainnya juga telah mengatur agar sekelompok orang bergegas masuk sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Lu Ming. Benar saja, begitu orang-orang itu bergegas ke area petir, sosok mereka berkedip-kedip dan menghilang satu demi satu. Baru pada saat itulah saudara Litian dan yang lainnya terlihat sedikit lebih baik. Setelah itu, Lu Ming terus mengawasi dan mencari jalan keluar. Setelah beberapa saat, Lu Ming menunjuk ke suatu area yang tertutup es dan berkata, ayo lewati jalan ini. Namun, Raja Iblis kecil, saudara Litian, dan pedang optimis ketujuh tidak bergerak. Para jenius terkuat ini tidak mempercayai Lu Ming. Jika apa yang dikatakan Lu Ming salah, bukankah mereka akan mati secara tidak adil jika mereka masuk? Meskipun mereka membawa Bai Cixue bersama mereka, mereka harus sangat berhati-hati dalam hal kehidupan mereka sendiri. Menurutku akan lebih baik jika kita masuk bersama. Raja Iblis kecil memandang Lu Ming dan mendorong Bai Cixue ke depan perlahan. Saudara Litian dan yang lainnya mengangguk. Itu yang terbaik. Jika ada jebakan, Lu Ming dan Bai Cixue akan berada dalam bahaya. Itu yang terbaik. Kamu dan Cixue duluan, aku jalan di tengah. Kalian bisa yakin dengan cara ini. Lu Ming mengambil beberapa langkah ke samping, sepertinya ingin memberi jalan. Bagus, Lu Ming, sebaiknya kamu tidak melakukan trik apapun. Kalau tidak, kalian berdua akan kehilangan nyawamu. Kata Raja Iblis kecil dengan dingin. Dia memegang bahu Bai Cixue dan berjalan ke depan. Lu Ming berdiri di sana tanpa bergerak. Raja Iblis kecil merasa lega dan berjalan menuju area es. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, tanah bersinar, dan sebuah formasi muncul entah dari mana. Beberapa pedang tajam ki menusuk ke arah dahi Raja Iblis kecil itu, secepat kilat. Hati Raja Iblis kecil baru saja rileks ketika dia tidak mengharapkan tindakan seperti itu. Tanpa sadar,
dia melepaskannya dan mundur untuk melindungi dirinya sendiri. Bas! Saat ini, Lu Ming pindah. Tubuhnya seperti aliran cahaya saat dia bergegas menuju Raja Iblis Kecil. Kekuatan tinju yang menakutkan membombardir Raja Iblis Kecil itu seperti badai. Lu Ming, Raja Iblis Kecil itu meraung dengan marah dan menebas dengan telapak tangannya. Bang! Sosok Raja Iblis Kecil itu mundur berulang kali. Sial! Blokir pintu keluarnya. Saudara Litian, Pedang Darah 7, Pedang Darah 9, dan para elit lembah iblis langit semuanya meraung marah. Salah satu elit lembah setan langit adalah yang tercepat dan paling dekat dengan wilayah es. Sosoknya bersinar dan dia muncul di pintu masuk wilayah es untuk mencegah Lu Ming masuk. Orang-orang lainnya bergerak dan menyerang Lu Ming. Saudara Litian, Pedang Darah 7, Pedang Darah 9, dan keajaiban ras iblis lembah iblis langit semuanya berada di alam embrio roh tingkat keempat. Terutama Saudara Litian dan Pedang Optimis ketujuh, yang telah mencapai puncak alam embrio roh tingkat keempat. Dengan mereka semua bergabung, kekuatan mereka sangat menakutkan, seolah-olah mereka akan menghancurkan Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming tidak ragu-ragu melepaskan 5 semburan kekuatan naga. Tubuhnya dipenuhi kekuatan. Cisue, pergilah ke area beracun. Lu Ming menarik Bai Cixue dan mendorongnya ke zona beracun. Di depan area beracun, tidak ada yang menghentikannya. Lu Ming berbohong ketika dia mengatakan bahwa area es adalah jalan keluarnya. Padahal, kawasan beracun adalah jalan keluarnya. Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian pihak lain. Sosok Bai Cixue menghilang ke dalam zona beracun. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Brengsek, Saudara Litian dan yang lainnya tahu bahwa mereka telah ditipu. Ledakan, ledakan. Saat dia mendorong Bai Cixue menjauh, Lu Ming melancarkan beberapa pukulan berturut-turut untuk memblokir Saudara Litian dan yang lainnya, mengulur waktu dan menunggu rute pelarian berubah. Semua orang bertukar pukulan, dan cahaya menakutkan menenggelamkan Lu Ming. Tubuh Lu Ming bergetar hebat saat dia mundur. Ah! Sial! Hentikan dia! Raja Iblis Kecil itu meraung dan menyerang Lu Ming. Itu adalah kebenarannya. Dia tidak berani terburu-buru masuk ke zona beracun sekarang. Siapa yang tahu kalau akan ada perubahan jalan keluarnya? Dia hanya bisa menangkap Lu Ming dan memintanya untuk memimpin. Bang! Bang! Lu Ming mengambil beberapa langkah ke depan dan sebuah formasi muncul. Dia kemudian meninju dengan kedua tinjunya, mengirimkan kekuatan tinju yang menakutkan. Dia menggunakan formasi dan seni bela diri untuk memblokir banyak favorit surga. Lu Ming, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Jadi bagaimana jika Anda telah menyelamatkan sekte orang jimat? Kamu juga harus tinggal. Mata Saudara Litian dingin. Pedang menyala muncul di tangannya, dan mengeluarkan panas yang mengejutkan. Ini adalah api Li, nyala api yang sangat menakutkan, tidak kalah dengan api surgawi ekstrim ungu milik keluarga Wang. Pada saat yang sama, tubuh Pedang Darah 7 dan Pedang Darah 9 bersinar dengan cahaya merah darah. Cahaya pedang berwarna merah darah memancarkan aura berdarah yang kuat, menembus kehampaan dan menebas Lu Ming. Salah satu elit lembah iblis langit berubah menjadi seekor harimau ganas. Cakarnya seperti bilah surgawi, menembus ruang dan mencakarnya. Pada saat yang sama, serangan dari Raja Iblis Kecil dan seorang jenius berjubah hijau dari suku monster surgawi tiba. Ketika 6 teladan bergabung, kekuatan mereka sangat mengejutkan. 6 dari mereka menyerang Lu Ming dari arah yang berbeda. Lu Ming tidak menerimanya secara langsung. Sebaliknya, dia bergegas ke arah Pedang Darah 9, yang tampaknya paling lemah. Ledakan. Pukulan itu mendarat di pancaran pedang berwarna darah. Tubuh Bloodsword 9 bergetar hebat dan dia terus mundur. Lu Ming melangkah maju dan menghindari serangan berbagai jenius. Dia berlari menuju zona petir dengan kecepatan tinggi. Tidak baik, zona petir adalah jalan keluarnya. Dia ingin masuk. Hentikan dia. Li Tianhe meraung. Mengaum. Harimau itu meraung dan menerkam Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Namun, tubuh Lu Ming berhenti dan dia mundur tiba-tiba, menghindari serangan macan dan menghindar ke sisi lain. Tetaplah di sini. Raja Iblis Kecil itu berteriak dengan marah, dan cahaya pedang hitam menebas ke arah Lu Ming. Namun, tubuh Lu Ming berhenti lagi. Seperti loah yang licin, dia menghindari serangan Raja Iblis Kecil itu dalam sekejap dan menghindar ke sisi lain. Tubuhnya sangat lincah, menyerang ke kiri dan ke kanan, tidak melawan mereka secara langsung sama sekali. Selain itu, mereka harus menjaga rute pelarian dan barisan di depan mereka untuk mencegah Lu Ming keluar dari pengepungan.
Perhatian mereka terganggu dan tidak dapat berbuat apapun terhadap Luming. Brengsek, 6 favorit surga sangat marah hingga mereka ingin muntah darah. Adapun yang lainnya, mereka tidak bisa menghentikan Luming sama sekali. Begitu Luming menabrak mereka, tulang mereka patah dan tendon mereka patah, membuat mereka terbang jauh. Bas, sosok Luming melintas lagi dan dia bergegas ke area api. Mereka mengira area api adalah jalan keluar dan buru-buru menghentikannya. Namun, sosok Luming tiba-tiba berbalik dan dia bergegas menuju area beracun. Kali ini, Luming mengibaskan mereka dan melangkah ke zona beracun. Dalam sekejap, sosoknya menghilang. Ini jalan keluarnya, serang masuk. Pemuda berjubah hijau dari lembah setan langit adalah yang tercepat. Dia mengikuti di belakang Luming dan bergegas ke zona beracun. Namun, begitu dia bergegas ke area beracun, dia segera mengeluarkan jeritan darah yang mengental dan berubah menjadi elang surgawi hijau. Dia hanya berhasil bergegas keluar setelah menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi seluruh tubuhnya berwarna hijau. Dia sudah diracuni. Jika bukan karena kultivasinya yang mendalam dan kekuatan tempurnya yang kuat, dia pasti sudah mati di dalam. Jelas sekali bahwa Luming baru saja berjalan berputar-putar bersama mereka untuk menghitung waktu. Dia telah menghitung waktu dengan baik dan saat waktu untuk zona beracun menjadi jalan bertahan hidup hampir habis, Luming bergegas masuk. Ketika pemuda berjubah hijau mengikutinya, jalan kehidupan telah berubah menjadi jalan kematian. Luming sudah memperhitungkan semua ini. Ah, sialan kamu, Luming. Jingan, binatang buas, aku akan membunuhmu. Raja Iblis kecil itu mengeluarkan raungan marah. Orang-orang lainnya juga memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Begitu banyak orang yang menyaksikannya, tetapi pada akhirnya, Luming telah menyelamatkan semua murid Sekte Jimat. Mereka bahkan tidak bisa menghentikan Luming sendiri. Jika kabar ini tersiar, mereka akan malu. Karena jalan hidup dan mati di sini terus berubah, mari kita coba satu persatu. Lagi pula hanya ada 9 wilayah. Kata saudara Litian dingin. Ya, itulah satu-satunya cara. Anda pergi ke area api, Anda pergi ke area es. Segera, pedang darah 17 mulai memberi perintah kepada orang-orang yang berkorban. Kesembilan wilayah tersebut terus berubah. Itu mudah untuk ditangani. Selama 9 orang yang berkorban masuk ke 9 wilayah pada saat yang sama, mereka secara alami akan mengetahui wilayah mana yang merupakan jalan untuk bertahan hidup. 9 orang yang berkorban melangkah ke 9 wilayah pada saat yang sama tanpa ragu-ragu. 8 dari mereka tewas seketika, hanya menyisakan 1 orang yang hidup di kabut hitam. Dia menghilang dalam sekejap. Ada jalan keluarnya, serang. Raja Iblis kecil dan yang lainnya bergegas menuju kabut hitam dan menghilang. Setelah Luming melangkah ke zona beracun, dia muncul di depan istana pada saat berikutnya. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Murid Sekte Jimat yang masuk sebelumnya, serta murid dari faksi lain, juga tidak melihat mereka. Tampaknya formasi itu diteleportasi secara acak ke sudut manapun di istana. Luming merenung. Kuharap Chisue dan yang lainnya tidak bertemu dengan Raja Iblis kecil dan yang lainnya. Luming tahu betul bahwa susunan itu tidak akan mampu menghentikan Raja Iblis kecil dan yang lainnya. Dia hanya perlu mengirimkan 9 orang untuk mencobanya. Luming segera mengukur sekelilingnya. Ada istana di mana-mana, dan di antara istana, ada beberapa gang kecil. Setelah itu, Luming masuk ke istana di depannya. Tidak ada apapun di istana. Itu kosong. Sambil menggelengkan kepalanya, Luming berjalan menyusuri gang kecil menuju istana lainnya. Namun, setelah berjalan beberapa saat, dia mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa dia telah melangkah ke dalam sebuah arai. Formasi ini seperti labirin, karena setelah berjalan beberapa saat di gangnya, ia kembali ke tempat semula. Ada juga formasi di istana. Luming tidak terkejut. Sebaliknya, dia senang. Senang rasanya memiliki formasi susunan. Itu adalah keuntungan bagi murid Sekte Jimat. Bahkan jika mereka bertemu dengan Raja Iblis kecil dan yang lainnya, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Luming segera mengamati sekelilingnya dengan cermat. Setelah beberapa saat, bibir Luming membentuk senyuman tipis. Dia mengambil langkah misterius dan berjalan maju. Setengah jam kemudian, dia keluar dari labirin. Di depannya, sebuah istana besar muncul. Gerbang istana tertutup rapat. Luming maju dan mendorong pintu hingga terbuka. Dia masuk. Istana itu kosong, tapi ada pintu batu di bagian paling dalam.
Lu Ming berjalan menuju pintu batu. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara tajam yang menusuk udara terdengar dari kedua sisi. Dua sinar cahaya sabre menebas ke arah Lu Ming. Sosok Lu Ming bergerak dan menghindar ke belakang, menghindari dua lampu pedang. Namun, kedua lampu pedang itu terus menebas ke arah Lu Ming. Sebuah boneka. Pada saat ini, Lu Ming menyadari bahwa ada dua boneka yang menyerangnya. Kedua boneka itu berwujud manusia. Tubuh mereka berkilau logam dan mata mereka berwarna emas. Mereka dipenuhi aura dingin dan tanpa emosi. Masing-masing dari mereka memegang pisau besar di tangan mereka dan menebas Lu Ming. Lu Ming mengaktifkan teknik surga penekan penjara. 4 jenis konsep berputar-putar di telapak tangannya saat dia menyerang 2 kali. Dentang, dentang. Dengan 2 ledakan keras, kedua boneka itu dipaksa mundur oleh Lu Ming. Itu setara dengan puncak alam embrio roh tingkat ketiga. Hati Lu Ming tergerak. Kedua boneka itu didorong kembali oleh Lu Ming. Mereka menghentakkan kaki dan menyerang Lu Ming lagi. Bas! Lu Ming mengelak dan memukul 2 telapak tangan lagi. Kedua telapak tangan tersebut langsung mengenai kedua boneka tersebut, dan kedua boneka tersebut hancur berkeping-keping. Lu Ming melangkah maju dan berjalan menuju pintu batu. Tidak ada boneka yang keluar untuk menghentikannya. Lu Ming mendorong pintu batu itu hingga terbuka. Ada sebuah ruangan batu di depannya. Ada pintu batu lain di depan ruangan batu. Namun, begitu Lu Ming masuk ke kamar batu, 2 boneka lagi muncul dan menyerangnya. Kali ini, kekuatan kedua boneka itu telah mencapai alam embrio roh tingkat keempat. Itu masih mudah ditangani oleh Lu Ming. Lu Ming melangkah maju dan mendorong pintu batu itu hingga terbuka. Di belakang pintu batu ada ruangan batu lain, dan di depan ruangan batu ada pintu batu lain. Kali ini, total 9 boneka alam embrio roh tingkat 4 muncul. Apa yang ada di depan kita? Cobaan ini seperti ujian, saya ingin pergi dan melihatnya. Pikiran Lu Ming berpacu saat dia melancarkan serangan. Dalam waktu singkat, 9 boneka itu disebarkan olehnya. Benar saja, ada ruangan batu di bawah, dan ada boneka di setiap ruangan, dan mereka semakin kuat. Ketika Lu Ming mencapai ruang batu ke-9, boneka yang muncul telah mencapai alam embrio roh tingkat ke-6. Namun, mereka tidak dapat menghentikan Lu Ming dan mereka dikalahkan olehnya satu persatu. Setelah ruang batu ke-9, tidak ada lagi ruang batu. Sebaliknya, ada sebuah bagian. Di kedua sisi lorong, ada boneka logam berdiri tak bergerak dengan pedang di tangan. Sarang, juga, tingkat kekuatan apa yang dimiliki boneka-boneka di sini. Mereka tidak mungkin semuanya berada di alam embrio roh tingkat ke-7, kan? Lu Ming agak terdiam. Dia perlahan berjalan ke depan. Kaca. Tiba-tiba salah satu boneka itu bergerak. Matanya yang dingin dan metalik menatap tajam ke arah Lu Ming. Bang! Dia mengambil satu langkah ke depan, pedang di tangannya memancarkan cahaya yang tajam, dan menebas ke arah Lu Ming. Lu Ming meledak dengan 5 aliran energi naga dan melayangkan pukulan ke boneka itu. Bang! Dengan bunyi gedebuk, boneka itu dan Lu Ming terpaksa mundur 6 atau 7 langkah. Wow, ini pasti boneka di puncak alam embrio roh tingkat ke-7. Kekuatan yang luar biasa. Lu Ming diam-diam terkejut. Kamu cukup kuat untuk bisa memaksaku kembali. Pada saat ini, boneka itu tiba-tiba berbicara. Namun, suaranya dingin dan tanpa emosi. Apa yang ada di dalamnya? Lu Ming bertanya. Ada harta berharga di dalamnya. Akan ada ujian di sepanjang jalan. Kekuatan kita akan disesuaikan dengan kekuatan orang yang masuk. Semakin kuat budidayanya, semakin kuat pula kita. Hanya jika Anda lulus ujian barulah Anda bisa mendapatkan harta berharga di dalamnya. Boneka itu berbicara, tanpa emosi. Ada begitu banyak boneka yang setara dengan puncak alam embrio roh tingkat ke-7. Bagaimana saya bisa mengalahkan mereka semua? Apakah kamu bercanda? Lu Ming melihat ke kedua sisi lorong. Totalnya ada lebih dari 100 boneka. Dia terdiam. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan ratusan boneka di puncak alam embrio roh tingkat ke-7? Jika dia mengeluarkan kekuatan pertempuran terkuatnya dan mengedarkan penjara yang menekan seni surgawi hingga yang terkuat, masih mungkin untuk mengalahkan 2 atau 3 dari mereka. Namun, setelah itu, dia akan kehabisan ki sejati dan tidak lagi bisa bertarung. Tes ini terlalu sulit. Dia hanya berada di alam embrio roh tingkat kedua, dan boneka yang muncul sebenarnya berada di alam embrio roh tingkat ke-7, yang 5 tingkat lebih tinggi darinya. Berapa banyak orang yang bisa menyelesaikannya?
Kamu tidak perlu mengalahkan kami semua. Kamu hanya perlu melewati bagian ini. Boneka itu berbicara lagi. Saya hanya perlu lulus. Mata Luming berbinar. Mengoper dan mengalahkan adalah dua konsep yang berbeda. Jika dia harus lulus saja, itu akan jauh lebih mudah. Luming dengan hati-hati mengukur jalan di depannya. Tiba-tiba, dia melambaikan jarinya, dan segala macam rune dan formasi muncul di tubuhnya. Mereka semua adalah tipe pendukung dan dengan susunannya, kemampuan Luming telah meningkat lagi. Dia bergerak dan bergegas menuju lorong itu. Dia berencana untuk membuat mereka lengah dan bergegas melewati lorong itu sekaligus. Namun, boneka-boneka tersebut sepertinya sudah mengetahui bahwa dia akan menyerang. Ketika Luming bergerak, boneka-bonekanya juga ikut bergerak, dan cahaya pedang yang tajam menebas ke arah Luming. Di kedua sisi lorong, tatapan dingin boneka lainnya juga diarahkan ke Luming. Nes, reaksimu sangat cepat. Karena serangan mendadak telah gagal, Luming hanya bisa memaksa masuk dengan kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Bas, dia menghindari saber light boneka pertama dan melintas melewati sisinya, tapi yang menyambutnya adalah saber light yang lebih banyak lagi. Luming meninju terus-menerus, bentrok dengan beberapa pedang yang menebasnya. Kekuatan yang kuat membuat tubuh Luming bergetar, dan cahaya pedang juga dihantam kembali oleh Luming. Bas, Luming menggunakan langkah menghentak 9 naga surga dan menyerang ke depan. Sayangnya, ruangannya terlalu sempit. Dia tidak bisa melepaskan kekuatan langkah menghentak surga 9 naga. Dia baru saja bergerak ketika pedang cahaya di depannya menebas ke arahnya. Itu mengelilingi Luming dan menutup semua ruang. Luming mengertakkan gigi. Dia hanya bisa mengayunkan tinjunya terus-menerus dan membombardir udara. Bahkan dengan bantuan formasi, masih sangat sulit untuk maju. Ini semua boneka yang terbuat dari logam aneh. Mereka tidak dapat ditembus dan sangat keras. Hal yang paling mengejutkan adalah mereka bisa menggunakan teknik bela diri. Boneka lebih sulit untuk dihadapi daripada prajurit manusia dengan level yang sama. Luming menyerang ke depan berulang kali, tapi dia hanya bisa menerobos pengepungan lebih dari 10 boneka. Masih ada 80 hingga 90 boneka di depan. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa hadir. Luming mengertakkan gigi. Dengan raungan naga, garis keturunan 9 naga muncul. Luming melakukan fusi garis keturunan dan berubah menjadi naga 9 sepanjang 2 meter. 9 cakar naganya menyapu ke segala arah, menyapu cahaya pedang. Setelah berubah menjadi 9 naga, kekuatan tempurnya meningkat lagi, dan kecepatan serangannya meningkat sekali lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Gemuruh yang mengerikan datang dari terowongan dan bergema di udara. Setelah setengah jam penuh, Luming berhasil melewati lorong itu. Segera setelah mereka bergegas melewati lorong itu, boneka-boneka itu terdiam dan berdiri di kedua sisi lorong itu, tidak bergerak. Saya sangat lelah. Luming duduk di tanah, terengah-engah. Inti penting Luming benar-benar habis setelah dia bergegas melewati lorong itu. Untungnya, dia mengertakkan gigi dan menyerang sekaligus. Kalau tidak, dia akan muntah darah. Kesulitannya terlalu tinggi. Bagaimana seorang jenius biasa bisa lolos? Namun, Luming mulai menantikannya. Semakin besar kesulitannya, semakin besar pula hasil panennya. Harta karun apa yang ada di dalamnya? Boneka itu telah mengatakan sebelumnya bahwa ada harta berharga di dalamnya. Mata Luming menyala-nyala karena gairah. Mari kita pulihkan ki asliku terlebih dahulu. Luming mengeluarkan setumpuk batu permata mentah dan mulai memulihkan inti esensialnya. 3 jam kemudian, inti esensial Luming telah pulih ke puncaknya dan dia dipenuhi energi lagi. Lalu, Luming melangkah maju. Bas, dia baru berjalan beberapa puluh meter ketika prasasti padat muncul di tanah, membentuk susunan besar. Itu mengembun menjadi naga api yang menerkam Luming. Masih ada ujian. Apakah ini akan berakhir? Luming sangat tertekan hingga dia akan muntah darah. Dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dan terus-menerus membombardir udara. Ledakan, ledakan. Setelah beberapa ledakan berturut-turut, Luming mundur dengan cepat. Formasi ini sangat kuat. Itu bahkan lebih kuat dari golem sebelumnya. Bagaimana aku bisa melewatinya? Luming mundur beberapa langkah dan tatapan muram muncul di matanya. Naga banjir yang dibentuk oleh formasi itu terlalu kuat, melebihi kekuatan puncak alam embrio roh tingkat ke-7. Terlebih lagi, ini hanya penampakan satu formasi. Pasti akan ada lebih banyak hal di depannya. Tes ini sungguh terlalu sulit. Tunggu, aku tidak perlu memaksakan diri melewati formasi. Aku bisa mematahkannya dengan tulisan Dao.
Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Formasinya berbeda dengan wayang. Boneka tidak bisa dikendalikan oleh orang lain, tapi formasi bisa dipatahkan. Lu Ming segera melihatnya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya berulang kali. Rune muncul dan memasuki formasi. Dengan keras, formasi itu runtuh. Lu Ming maju selangkah, tetapi formasi lain muncul di depannya. Lu Ming terus mengukir rune untuk memecahkannya. Namun, pada saat ini, di bawah kakinya, di mana dia baru saja menghancurkan formasi, formasi lain muncul. Sial, bukankah kita sudah memecahkannya? Kenapa ada yang baru? Lu Ming mengalami depresi. Dia hanya bisa terus menuliskan rune untuk mempercepat retakannya. Bang! Formasi di depan runtuh, namun ada serangan yang datang dari belakang. Lu Ming tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan dan menghancurkan formasi pada saat yang bersamaan. Saat dia memecahkannya, formasi yang baru saja dia hancurkan muncul lagi. Lu Ming sangat ingin muntah darah. Area ini akan dipadatkan lagi setelah di-crack. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan melanjutkan. Dengan cara ini, Lu Ming memblokir dan menghentikan serangan pada saat yang bersamaan. Proses ini berlangsung selama 6 jam penuh. Lu Ming sudah setengah mati karena kelelahan. Dia telah menggunakan banyak inti esensialnya dan bahkan api energi mentalnya hampir habis seluruhnya. Ini tidak akan berhasil. Formasi ini tidak ada habisnya. Saya akan memecahkan satu, dan yang lain akan muncul. Tidak mungkin untuk menghancurkan semuanya. Sebaiknya aku pergi. Aku akan berada dalam bahaya setelah esensi sejatiku habis. Pikiran Lu Ming berpacu. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba menyadari bahwa susunan yang baru saja dia pecahkan tidak muncul kembali. Mungkinkah energi untuk mengaktifkan formasi telah habis, dan saya tidak dapat melanjutkan membentuk formasi? Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar dan dia tampak bersemangat. Dia terus mematahkan formasi. Seperti yang diharapkan, area berikutnya yang harus dia pecahkan tidak akan muncul. Karena itu tidak akan muncul kembali, itu lebih mudah bagi Lu Ming. Tidak lama kemudian, dia telah memecahkan semua susunan dan masuk ke ruang rahasia. Tidak, aku sangat lelah. Sebaiknya aku istirahat dan memulihkan diri dulu. Lu Ming terengah-engah. Dia duduk bersila, mengeluarkan batu kasar, dan mulai mengatur pernapasannya. Beberapa jam kemudian, dia telah memulihkan esensi sejatinya sepenuhnya, namun api energi mentalnya masih sangat redup. Baru saja, api mentalnya telah sangat terkuras, dan hampir habis seluruhnya. Lu Ming mengaktifkan meditasi dan mulai memulihkan api energi mentalnya. Di dunia ini, tidak hanya ki spiritualnya yang sangat kaya, namun konsepsi langit dan bumi juga sangat jelas. Bahkan merasakan hukum nomologis pun jauh lebih mudah. Dengan mengedarkan metode penanaman mentalnya, dia dapat dengan mudah menyerap kekuatan prasasti dalam hukum prasasti dan meningkatkan kekuatan api mentalnya. Setelah setengah hari, api energi mental Lu Ming menjadi kuat kembali. Dia telah pulih sepenuhnya. Pada saat ini, Lu Ming berdiri dan mengukur ruang rahasia. Kali ini, tidak ada boneka atau formasi yang menghalangi. Dia sepertinya telah mencapai akhir. Di tengah ruang rahasia, ada gulungan gambar yang melayang di udara. Jangan bilang ini harta karun di dalamnya. Mata Lu Ming berbinar penuh harap. Lu Ming melangkah maju dan mengamati sekeliling. Setelah memastikan tidak ada bahaya, dia mengulurkan tangan dan mengambil gambar itu. Harta karun apa ini? Lu Ming mengukurnya. Kelihatannya sangat biasa. Kemudian, dia membuka gulungan lukisan itu. Hal pertama yang terlihat adalah sederet kata, itu adalah diagram gunung dan sungai, harta karun tempat tinggal surgawi. Saat melihat kalimat ini, jantung Lu Ming mulai berdetak lebih cepat dan napasnya menjadi sedikit terengah-engah. Harta karun gua surga, sebenarnya itu adalah harta karun gua surga yang legendaris. Legenda mengatakan bahwa harta karun Eden berisi dunia alternatif. Dengan kata lain, ada dunia di dalam harta Eden. Ada gunung, sungai, angin, hujan, kilat, dan guntur. Itu seperti dunia kecil, dan makhluk hidup dapat memasukinya untuk hidup dan bercocok tanam. Di benua hutan belantara surgawi, hanya ada legenda harta karun gua surga, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya. Bahkan para ahli Imperial Dao pun tidak memilikinya. Lu Ming dengan cepat membuka gulungan itu. Gulungan itu panjangnya lebih dari 2 meter. Sebuah gambar besar muncul di depan Lu Ming.
Pegunungan yang luas dan puncak gunung yang menjulang ke awan tak ada habisnya, seolah-olah dunia nyata mulai terlihat. Pada saat ini, Luming mendapat ide dan kitab takdir muncul di hadapannya. Sederet kata muncul di kitab takdir, Anda telah memperoleh diagram gunung dan sungai, harta karun gua surga. Poin keberuntungan Anda meningkat 100.000. Jantung Luming mulai berdebar kencang lagi. Setelah mendapatkan diagram gunung dan sungai, nilai keberuntungannya sebenarnya meningkat 100.000. Itu sungguh menakutkan. Dalam 2 bulan terakhir, Luming hanya memperoleh sedikit lebih dari 10.000 poin keberuntungan. Kemudian, baris kata lain muncul di kitab takdir, itu hanya bisa digunakan setelah dipadatkan dengan darah. Dia mungkin sedang berbicara tentang diagram gunung dan sungai. Dengan berpikir, kitab takdir menghilang. Luming mempelajari diagram gunung dan sungai sebentar, lalu memaksakan beberapa tetes darah dari ujung jarinya dan meneteskannya ke diagram gunung dan sungai. Darah itu mendarat di diagram gunung dan sungai dan segera diserap olehnya, menghilang. Luming kemudian menyuntikkan inti esensialnya dan mulai menyempurnakan diagram gunung dan sungai. Semua harta berharga perlu dimurnikan sebelum dapat digunakan. Diagram gunung dan sungai tidak diragukan lagi merupakan harta karun di antara harta karun. Sangat sulit untuk memperbaikinya. Dalam setengah bulan berikutnya, Luming menyempurnakan diagram gunung dan sungai. Apalagi Luming harus meneteskan darah segar setiap hari dan menggunakan darahnya sebagai media untuk melakukan pemurnian. Setengah bulan kemudian, diagram gunung dan sungai digantung di atas kepala Luming, memancarkan cahaya misterius. Perlahan-lahan, cahayanya semakin terang. Pada akhirnya, diagram gunung dan sungai menyusut dengan cepat dan terbang ke ruang di antara alis Luming, menghilang. Diagram gunung dan sungai akhirnya disempurnakan sepenuhnya dan terbang ke lautan kesadaran Luming. Sambil berpikir, diagram gunung dan sungai muncul kembali di tangannya. Saya akan mencoba. Luming tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan pemikiran lain, sosok Luming tiba-tiba menghilang. Di ruang rahasia, hanya diagram gunung dan sungai yang tersisa mengambang. Tubuh Luming muncul di puncak gunung. Berdiri di puncak gunung dan melihat ke kejauhan, yang terlihat adalah pegunungan luas dan pepohonan purba pembentuk hutan. Keharuman bunga menyerang hidung dan gelombang keharuman datang darinya. Apakah ini dunia di dalam diagram gunung dan sungai? Tidak ada bedanya dengan dunia nyata, dan ki spiritualnya juga sangat padat. Luming menyadari bahwa roh ki di sini sangat kaya. Diagram gunung dan sungai sepertinya menyerap roh ki dari dunia luar ke dalam diagram gunung dan sungai setiap saat. Mari kita lihat seberapa besar batas diagram gunung dan sungai. Dia berkata. Luming naik ke udara, berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang ke langit. Tidak lama kemudian, Luming terbang sampai akhir. Ada kekacauan di depannya. Dia jelas telah mencapai tepi diagram gunung dan sungai. Kemudian, Luming berbalik dan terbang ke tepi diagram gunung dan sungai. Setelah itu, dia membuat lingkaran besar pada diagram gunung dan sungai. Timur ke barat, utara ke selatan, jaraknya sekitar 100.000 li. Luming bergumam dengan sedikit kegembiraan di matanya. Ukuran ini secara alami tidak dapat dibandingkan dengan benua hutan belantara ilahi yang luas. Itu seperti sebutir pasir, tapi Luming sudah sangat bahagia. Karena dunia ini adalah sesuatu yang dibawanya. Selain itu, kerajaan itu juga tidak kecil, sedikit lebih besar dari kerajaan matahari yang terbakar. Ada juga energi spiritual di sini, dan seseorang juga dapat merasakan esensi alam langit dan bumi serta hukum prasasti. Harta karun seperti itu hanyalah ciptaan langit dan bumi. Di masa lalu, aula tertinggi 9 matahari tertinggi juga memiliki ruang yang bisa dimasuki orang. Namun, ukurannya hanya sebesar itu dan luasnya sangat terbatas. Tidak ada ki spiritual langit dan bumi, dan seseorang tidak dapat merasakan esensi alam langit dan bumi atau hukum prasasti. Dibandingkan dengan diagram gunung dan sungai, jauh lebih buruk. Harta karun, ini adalah harta karun yang tiada taranya. Memang ada keberuntungan dan peluang besar dalam Battle of Destiny. Tak heran jika banyak orang jenius yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk ikut serta dalam pertarungan keberuntungan karma. Namun, selain tumbuhan, tidak ada makhluk hidup lain. Tidak ada binatang iblis, binatang buas biasa, atau tumbuhan spiritual apapun. Saya harus mengisinya kembali secara perlahan. Luming merenung dalam hatinya. Ayo kita petik ramuan roh dulu. Luming tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan sejumlah besar ramuan spiritual muncul. Ada yang tingkat rendah dan tingkat tinggi.
Sosok Luming bersinar dan dia menanam ramuan spiritual di puncak gunung terdekat. 3 hari kemudian, Luming menanam ribuan ramuan spiritual di puncak dan pegunungan. Tentu saja, untuk jarak 100.000 mil, 1000 tumbuhan spiritual bagaikan setetes air di lautan. Lupakan saja, aku akan meluangkan waktuku di masa depan. Saya sudah menghabiskan cukup banyak waktu di sini. Saya akan pergi ke tempat lain. Aku ingin tahu bagaimana kabar murid sekte jimat-jimat lainnya. Dengan satu pemikiran, Luming keluar dari diagram gunung dan sungai. Diagram gunung dan sungai bersinar dan memasuki ruang di antara alis Luming, menghilang. Luming segera keluar. Tidak ada kendala saat dia keluar dan dia melewatinya dengan mudah. Setelah beberapa saat, Luming keluar dari tempat itu dan tiba di luar istana. Ia terus berjalan melewati gang kecil di kompleks istana. Setelah itu, mereka memasuki beberapa istana, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Istana-istana itu kosong. Setengah hari kemudian, Luming menemukan beberapa botol pil di tempat yang tampak seperti aula samping ruang alkimia. Pil dewa yang membeku adalah pil yang dapat memupuk jiwa seseorang dan membekukan api roh. Luming sangat gembira. Sebelumnya, dia terpaksa menerobos ke alkemis tingkat ke-7 karena keadaan tersebut. Fondasi api energi mentalnya agak tidak stabil dan terdapat efek samping. Butuh waktu lama untuk pulih. Namun dengan pil fokus, ia bisa pulih dalam waktu singkat tanpa efek samping apapun. Tampaknya tempat ini dirancang khusus untuk menguji guru prasasti. Luming berspekulasi. Luming terus bergerak maju. Tiba-tiba, dia mendengar suara pertarungan di depan. Ada orang-orang yang berkelahi. Luming berlari ke depan dengan tergesa-gesa. Di depan, 2 murid sekte jimat-jimat melarikan diri dengan panik. Di belakang mereka, seorang pemuda dengan ki iblis yang padat mengejar mereka. Itu adalah Raja Iblis kecil. Dia mengejar 2 murid sekte jimat-jimat. Kamu tidak bisa melarikan diri. Orang-orang dari sekte boneka simbol pantas mati. Niat membunuh Raja Iblis kecil itu meledak saat dia melangkah maju. Cahaya pedang hitam menebas murid sekte jimat-jimat. Kedua murid sekte jimat-jimat mengeluarkan boneka dan gulungan prasasti mereka untuk diblokir, tapi itu tidak berguna. Mereka langsung terbelah oleh pedang Raja Iblis kecil itu. Puci, cahaya bilahnya menebas, dan murid sekte jimat-jimat terpotong menjadi 2. Tuan Iblis kecil, Luming Zonzi tidak akan melepaskanmu. Teriak murid sekte jimat-jimat lainnya. Wajahnya dipenuhi ketakutan saat dia terhuyung mundur.